Pemirsa, saya punya pertanyaan, mediasi itu apakah menengahi atau dengan intimidasi? Kalau mediasinya begini, sekarang mau gimana? Maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu suaminya ini sama-sama penjahit loh, dia punya anak masih sekolah, apa kamu mau tanggung jawab nggak? Hah? Ngomong dong, puas kamu puas, berasa puas nggak? Memang salah sih ucapan ibu itu, saya nggak membenarkan. Tapi kamu nyebarin video orang, keluarga punya hak juga laporin kamu. Menurut Anda itu gimana pemirsa? Sebentar ya, saya lihat dulu di buku-buku KBBI ya. Karena saya bingung, mediasi dan intimidasi itu sama nggak sih? Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu di suaminya sama-sama penjahit loh. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan peristiwa tukang jahit di Bali yang diduga melakukan rasisme ke customernya dan berujung damai? Saat ini peristiwanya rame lagi pemirsa, karena proses mediasi diduga netizen terlalu memihak. Jadi ini adalah upaya mediasi yang dilakukan saat mempertemukan korban yang mengaku mendapat perlakuan rasisme. Netizen menyoroti mediasi, kenapa justru dianggap memojokkan korban yang melaporkan rasisme. Ada dugaannya begitu, meski tak membenarkan ucapan rasis, namun Senator Arya Wedakarna bertanya, apakah pelapor puas setelah memviralkan berita ini? Puas, kamu sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu tuh salah. Terus jelas salah. Sekarang maunya gimana? Mau ditutup? Kalau misalkan ditutup nih, bapak ibu di suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan? Indomaret mau nggak kasih ibu ini kerjaan? Ini mumpung saya juga pengawas undang-undang perpajakan nih. Nanti bisa saya mintakan CSR sesuai dengan undang-undang nomor 40. Misalkan ini ditutup nih. Mau tanggung jawab nggak? Hah? Ayo ngomong dong depan kami. Puas kamu sudah merasa puas nggak kamu? Memang salah, omongan ibu tuh salah. Terus jelas salah. Saya nggak membela ibu itu masalah omongan. Silakan kalau seandainya dari pihak keluarga merasa repot, masa gimana? Kalau misalkan pihak keluarga mau melaporkan undang-undang ITE boleh. Walaupun hari ini udah damai, tapi pihak keluarga punya hak untuk ngelaporin kamu karena kamu nyebarin video orang. Nggak bisa. Gitu loh maksudnya. Cuma kecilin samping sama motong bawah. Oke, itu selesai. Berapa total bayar semua? Tiga berapa total berapa? Pacar 75 ongkosnya. 75 semua. Tapi selesai ya? Selesai semua. Oke. Baik. Kalau kamu tuh udah sabar, pun aja ini pacar kamu. Ini kan baju pacar kamu, bukan kamu punya. Biarin pacar kamu bawa ambil sini. Pacar saya orang jauh. Di Gianyar tugasnya, saya kosnya di Darmo Sabo. Gimana ibu janji-janji aja? Tidak diselesaikan. Bolak-balik saya ke sini jadinya biarin pacar kamu yang ambil ke sini, kan ini baju pacar kamu, bukan kamu. Biarin pacar kamu tuh sabar sekali loh, baik sekali sama ibu. Kayak kamu cerewet. Ibu pernah ketemu pacarnya dia? Pernah. Oh gitu. Pertama kali bawa kan dia pacarnya. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang udah paham ya. Artinya klarifikasi pertama, baju itu lu beres semua tiga-tiganya. Harus beres. Yang kedua, bayarnya 75.000. Yang nomor 3 menjawab fitnah, artinya ibu nggak selesaikan, tapi ternyata memang diselesaikan ya. Dan ini udah datang berkali-kali. Saya jadi harus belajar lagi nih pemirsa di KBBI. Mediasi dan intimidasi, sama atau beda ya? Ya yang jelas pemirsa, setelah ramainya video tadi tersebar, Senator Arya Wedakarna Suyasa dikritik oleh sejumlah netizen nih. Meskipun sempat ada perdamaian sebelumnya antara tukang jahit dan yang mengaku sebagai korban rasis, tersebarnya proses mediasi mengundang kritikan tajam. Dalam kritikan di media sosial, netizen mempertanyakan perlakuan yang ditujukan ke korban pelaporan dugaan rasis saat mediasi justru dianggap ditekan atau ada tekanan atau intimidasi. Netizen menganggap harusnya tak ada keberpihakan dalam proses mediasi. Namun menurut influencer Zanzabella, Senator Arya Wedakarna Suyasa justru niatnya baik, tapi netizen malah menjadikannya ajang menggoreng isu. Ya, untuk membuka kembali ingatan kita, jadi sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial perdebatan antara customer dan seorang ibu yang jadi tukang jahit, pemirsa. Kaya bukan kayak kamu orang miskin. Kamu tuh orang miskin, dagangan makan di Jawa, cari uang ke Bali, bermain-main sama orang Bali. Kalau aku udah ingat dengan hukum sudah kamu.
Macam-macam kamu sama orang Bali. Ya bayar masalahnya ibu. Orang makan. Kalau kamu ngamak, tahu ngamak? Enggak tahu. Kalau kamu ngelek-lek diganggu orang suka. Masalahnya yang punya pacar saya. Kamu pacar kamu surat pacar kamu. Saya bayar. Pacar kamu surat Saya bayar. Ayo pukul Pak bilangin